Aisyah radhiyallahu anha. Ini saya cek hadisnya di mana-mana nih. Ya, ada di Bukhari, ada di Sahih Muslim, ada, tetapi dengan bahasa yang berbeda. Kata Sayyidah Aisyah, samitu aswata unasin minal habasyati wa ghairihim. Kata Sayyidah Aisyah, satu waktu aku mendengar suara orang-orang dari kampung Habasyah. Ya, orang-orang dari kampung Habasah. Kampung Habasah itu wa ghairihim, dan selain mereka, orang-orang Sudan. Ya. Dalam riwayat Imam Nasai, yang didengar Aisyah adalah suara anak-anak kecil. Jadi dalam riwayat An-Nasai yang bersuara anak-anak kecil dari Habasyah. Tapi dalam riwayat Sahih Muslim bukan anak kecil, orang-orang dewasa. Sayyidah Aisyah dengar dari dalam rumah, wahum yal'abuna fi yaumi Asyura. Orang-orang yang pada berisik sedang bermain-main di dalam Masjid Nabawi. Kan rumahnya Sayyidah Aisyah kan emang di Masjid Nabawi kan kalau sekarang. Kalau dulu kan masjid nggak segitu. Disebut raudhah tuh. Ya, baina mimbari wa baiti, antara mimbar dan rumah. Dengar tuh Sayyidah Aisyah. Bocah berisik banget di luar ya. Ada orang-orang lagi pada bercanda di dalam masjid. Dalam riwayat Nasai, ya itu anak kecil. Makanya anak kecil bercanda di masjid itu kagak haram, dan ngedieminnya nggak dosa. Ya, kadang-kadang bocah kita selamatin, kagak haram, itu bukan bocah, katakan kecuali nih main karet di sini harus diomelin. Ya, kecuali masjid menjadi tempat kebiasaan bermain anak-anak, baru kita larang. Kalau kita lagi zikiran, kalau kita lagi sembahyang, tiba-tiba bocah bisik, itu dari zaman dulu. Bocah tuh main. Ya, malah dalam riwayat An-Nasai itu anak-anak kecil, ada perempuan nari di dalam masjid itu, dikelilingin sama bocah. Ya, Sayyidah Aisyah dengar dari rumah. Kalau dalam riwayat Sahih Muslim bukan nari, ada orang-orang gede lagi pada main perang-perangan. Ya, ada yang bawa tombak, ada yang bawa perisai, pada latihan perang, pada main perang-perangan di dalam masjid. Yaumi Asyura, pada hari Asyura. Dalam riwayat Sahih Muslim pada hari raya. Cuma tidak dijelaskan tuh apakah hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Jadi nggak apa-apa tuh ya, dan dilarang. Bocah kan diomelin mulu ke masjid nih, sampai tua dia inget dia kagak ke masjid dan berdua. Terkecuali sudah menjadi kebiasaan. Jadi janjian, sore kalau sore lah kita main karet gitu, atau kita main PT7. Nah itu kagak boleh kalau masjid menjadi satu tempat kebiasaan. Ya. Singkat cerita, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Sayyidah Aisyah nih, karena Sayyidah Aisyah senang tuh ngedengerin orang main di dalam masjid, Rasulullah tangkap nih ngomong sama Aisyah, atau bibina antara ilaqbah. Aisyah pengen ngeliatin orang-orang lagi main tuh, ya. Nah ini dalil kalau suami istri kadang-kadang perlu nonton film, cuma jangan nonton bioskop. Banyak orang cipokan, nonton di rumah aja ya. Nontonnya di rumah. Apa tuh kan ada Netflix tuh ya, yang beli, ada Netflix, setel, nonton. Jangan nonton lo film azab. Nonton film Indonesia yang azab. Yang hidup senang tiba-tiba susah, jangan. Ya, nonton yang senang-senang mungkin. Akhirnya kata Rasulullah, Aisyah pengen melihat, Rasulullah pengen melihat orang main. Keluar dan tuh Sayyidah Aisyah. Fa'arsala ilaihim pajahu. Akhirnya Rasulullah manggil, sini bang, mainnya deketan kemari. Datang tuh nyamperin. Ya. Wa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal babaini. Nah, setelah nyamperin orang yang pada main, Rasulullah berdiri di tengah-tengah pintu. Ya, di pintu bainal babain, pintu rumahnya. Rasulullah diri aja tuh. Bawa doa kafahu alal bab. Rasulullah nempelin tangannya di pintu, gini nih. Ya. Nyenderin tangan ke pintu, wa madda yadahu, dan memanjangkan tangannya. Jadi begitu tuh nontonnya. Jadi senderan ke pintu tangannya. Wa wadatu sakti ala yadihi. Sayyidah Aisyah ya nyender, ya naro dagunya
di atas tangan Nabi. Jadi Rasulullah tangannya begini, Sayyidah Aisyah nonton nih bininya begini. Paham nggak kira-kira? Dalam riwayat Sahih Bukhari, Sayyidah Aisyah di belakang, cuman dagunya Sayyidah Aisyah di atas pundak, pipinya nempel. Pas saya praktekin sama bini saya lagi mau tolak, bini saya kagak nyampe. Ya saya lagi mau tolak, ada bini saya nih. Ya, bilangin lo kagak pernah ngaji, sebenarnya bini saya. Kalau tak diseksa mengungkar nakir kagak pernah ngaji, paling kagak lu nemenin gua mau tolak, ringanin azab bener. Itu nemenin saya tolak. Coba praktekin, kan saya terangin sama dia, ya saya terangin aja bini saya biar dia ngaji gitu. Terus dipraktekin, kagak nyampe bang, yaudah jangan pakai riwayat Bukhari, pakai riwayat yang lain. Nah iya, kalau Rasulullah sih emang fisiknya sempurna, tingginya ngepas, gemuknya ngepas, rambutnya ngepas. Kita praktekin kita jauh bener. Ya banget, makanya pakai riwayat yang ini. Kalau riwayat yang ini, Sayyidah Aisyah nggak di belakang, adanya di samping, cuma dagunya nempel di tangan Nabi. Kan asik banget tuh. Wajalu yal'abuna wa anzuru. Kata Sayyidah Aisyah, mulai dah tuh orang-orang Habasah pada main perang-perangan. Anak nonton, ditontonin aja sama Sayyidah Aisyah. Ini saudara menjadi dalil dari fikih. Menjadi dalil fikih, boleh orang perempuan ngelihat orang laki dengan syarat kagak syahwat. Amnul fitnah. Amnul fitnah itu aman dari fitnah. Saat perempuan nontonin orang laki, tidak muncul keinginan syahwat berjima. Di Pakul Mu'in kan khilaf ya. Cara kalau ngaji Mu'in haram hukumnya, syahwat nggak syahwat haram. Mau yang laki yang ngelihat perempuan atau perempuan ngelihat laki haram. Tapi melihat daripada hadis ini ya, bahwa Sayyidah Aisyah nontonin orang laki lagi pada main, ini menjadi dalil boleh. Nah, makanya kalau orang perempuan nontonin palang pintu, itu ada riwayat itu. Ya sampang simping temu dalam sampai itu orang perempuan bernonton tuh. Nah itu boleh ada riwayatnya kan main perang-perangan sama Bilirot. Cuman di sana mau pakai pedang, di sini pakai golok, gitu. Ya. Jadi ada riwayat. Nah tapi riwayat ini dibantah. Ya, bahwa Sayyidah Aisyah saat menonton itu belum balik. Maka boleh Sayyidah Aisyah melihat orang laki. Kata yang bilang haram, kata yang bilang makruh, kagak sampai haram, paling kagak makruh. Sebab kejadian Sayyidah Aisyah nontonin orang Habasah lagi main, dalam riwayat Imam Ibnu Hibban itu terjadi tahun 7 Hijriah. Kenapa terjadi tahun 7 Hijriah? Karena pas kedatangan delegasi kaum Habasyah ke Madinah. Pada tanggal tahun 7 Hijriah, Sayyidah Aisyah sudah berusia 15 tahun. Nah, usia 15 tahun, Sayyidah Aisyah sudah balik. Jadi tetap ada riwayat itu. Boleh melihatnya orang perempuan kepada laki-laki yang bukan mahram. Tapi Imam Nawawi dalam Minhajul Talibin tetap haram. Karena kelihatannya Sayyidah Aisyah kepada orang laki tidak fokus melihat badan dan mukanya, tapi yang menjadi fokus penglihatannya adalah permainannya. Paham kan? Ya, hukumnya jadi boleh, ya.